Shalom. Mari kita awali ibadah pada malam hari ini dengan puji nama Tuhan, olah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku.
waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Widodo. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang terkasih, kita masuk di hari yang ke-8 ibadah 10 malam pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5 atau 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan menghidupi firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, pada malam hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Allah, sumber hikmat, yang akan memberikan pengertian kepada kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Supaya hidup kami selalu dekat erat dengan Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan mohon kuasa kasih Tuhan untuk menguasai. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan tema tinggal tetap di dalam Tuhan. Kalau kita membaca Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Ini berbicara tentang kiasan atau perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri perihal pokok anggur yang benar. Kristus sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Dalam kiasan ini para murid pada waktu itu lebih tepatnya mendapat perkataan ini dalam sebuah terjemahan sederhana. Kata tinggal nampaknya lebih tepat dalam konteks ini jika kita bandingkan di dalam Mazmur 90 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Jika kiasan rumah menjadi tempat tinggal, perlindungan, penyegaran, dan persekutuan, kemungkinan tinggallah di dalam aku berarti memperoleh perlindungan, penyegaran, dan persekutuan di dalam Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan akan menjadi tepat jika kita ingin mendapat perlindungan, penyegaran, dan persekutuan. Kira-kira ada 4 pendekatan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam tafsiran bagian ini. Yang pertama, pasal 4 secara khusus, ayat 4 maksud saya. Yang pertama, orang yang telah mengalami kelahiran baru, namun secara kehidupan rohani, tidak memberi buah atau tanpa buah, maka dalam konteks ini mereka tetap selamat. Namun kita tidak boleh seperti ini. Artinya kalau saya berkata bahwa kalau dalam terjemahan ini dikatakan bahwa orang yang sudah mengalami kelahiran baru namun kehidupan rohaninya tidak menghasilkan buah, dia tetap selamat. Tetapi kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menghasilkan buah. Yang kedua, pendekatan yang kedua. Orang yang tidak tinggal di dalam Kristus tentu tidak percaya kepada Kristus. Terlebih
tidak mengalami apa itu kelahiran baru, maka secara otomatis tidak percaya tentang keselamatan di dalam Kristus. Ini saya menerjemahkan atau 4 pendekatan dalam ayat yang keempat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, kiasan ini pengandaian. Sepertinya tidak ada orang yang demikian. Namun setiap yang percaya kepada Kristus pasti diselamatkan. Jadi salah satu buku yang saya baca dari Dave Hagelberg itu berbicara bahwa kiasan ini pengandaian sepertinya tidak ada orang yang seperti ini gitu. Atau demikian. Namun setiap kita yang percaya kepada Tuhan atau kepada Kristus Tuhan, pasti kita diselamatkan. Pendekatan yang keempat. Tidak berbuah akan mengalami atau kehilangan keselamatan. Atau perbuatan membuahkan keselamatan. Nah, jelas bahwa tafsiran yang keempat ini kita menolaknya. Seperti itu. Karena apa? Karena keselamatan kita bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi oleh karena iman di dalam Kristus Tuhan. Seperti itu. Kalau kita membuka di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan 9. Selanjutnya, kita bisa bandingkan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang akan menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kami lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa pendekatan yang keempat tadi kita menolak. Oleh karena apa? Kalau kita membaca dalam kitab Roma pasal 8 ini jelas bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita. Namun juga jelas yang dikatakan oleh Tuhan, ketika kita ada dalam pokok anggur itu, maka kita harus berbuah. Tetapi bukan berarti kemudian perbuatan hidup kita itu yang menjadikan kita selamat. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kita diselamatkan oleh karena iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan menjadikan kita mampu melalui segala keadaan kehidupan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya akan membacakan Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Itu berarti kita yang sudah dilahirkan baru, kita sudah percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Maka hari ini yang harus kita lakukan adalah melakukan perintah-perintahnya dan menjadi berkat bagi sesama. Hari ini kita harus lakukan itu. Supaya apa? Supaya kita tetap ada di dalam pokok anggur itu. Saya tidak berbicara tentang keselamatan, tetapi paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk percaya, sehingga kita hidup seturut dengan panggilan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri dengan doa persekutuan 10 hari, dan ini hari yang ke-8. Saya akan membawakannya, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan yang tak terhingga atas kami. Sehingga keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, itu menjadikan kami, mendorong kami, untuk kami melakukan lebih banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami untuk kami hidup di dalam panggilan itu. Ajari kami untuk hidup menjadi berkat bagi sesama, supaya kami semakin berbuah banyak. Dan kehidupan kami menunjukkan bahwa Kristus hidup di dalam kami. Dan kami yakin percaya, Allah yang akan selalu menjaga jemaat Tuhan di tempat ini. Allah yang akan selalu memberkati, yang akan menerjemahkan lebih dalam apa yang menjadi maksud Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini. Dan ketika kami melangkah, dan ketika kami melakukan apa yang menjadi aktivitas kami hari demi hari, maka kami melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke tangan kuasa-Mu. Kami serahkan seluruh masa depan kami ke tangan kuasa-Mu. Dan kami yakin percaya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh-Mu yang kudus memberkati kami saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus memberkati.